bagaimana kabarnya semuanya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Anak-anak, supaya ilmu kita yang nanti kita dapatkan mendapat keberkahan insya Allah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Karuniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, insya Allah doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, materi berikutnya adalah materi ini, perkembangbiakan hewan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama video penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Yuk kita simak bersama-sama ya. Perkembangbiakan hewan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan dengan satu individu. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu melibatkan dua individu. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan hewan itu seperti yang Bu Tide sampaikan tadi, ada vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga ada membelah diri. Generatif ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Nah, apa pengertian dari tunas, fragmentasi, membelah diri, ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama itu ada tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra. Nah, berikut ini merupakan hidra ya. Jadi seperti pengertiannya tadi, tunas itu terbentuk dari tubuh induknya yang menonjol. Jadi tunas itu adalah ini ya. Nah, jadi tubuh yang menonjol ini lama-kelamaan akan berkembang. Setelah dirasa cukup umur, maka tunas ini akan terlepas dari tubuh induknya dan nantinya akan menjadi individu baru. Yang kedua yaitu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya itu ada cacing planaria. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada cacing planaria di mana ini merupakan seekor cacing planaria, di mana cacing ini berkembang biak dengan cara fragmentasi, artinya memutuskan bagian tubuh tertentu, yaitu bagian tubuh kepala dan ekor. Jadi, bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, ekor ini akan menjadi individu baru dan ekor ini akan menjadi individu baru. Jadi, satu ekor cacing planaria ini akan bisa berkembang menjadi dua individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan potongan ekor. Jadi potongan
badan ini dia tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perkembangbiakan secara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar, yang akan menjadi individu baru. Contohnya itu ada amuba, di mana yang membelah itu adalah inti selnya ya. Jadi kalian bisa lihat pada gambar pertama itu, awalnya itu dia seperti ini. Kemudian yang kedua dia akan mulai memisah. Jadi inti selnya itu mulai memisah. Yang ketiga itu bentuknya seperti ini, sudah memiliki inti sel masing-masing namun tubuhnya masih bersatu. Kemudian yang keempat mulai memisah. Yang kelima seperti ini, dan akhirnya yang keenam mulai memisah menjadi individu baru, menjadi masing-masing individu yang memiliki inti sel masing-masing yang mulainya berawal dari satu inti sel seperti ini ya. Nah, jadi itu perkembangbiakan membelah diri. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Artinya melibatkan dua individu. Nah, adapun jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada ovipar atau bertelur, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adapun ciri-ciri dari hewan yang bertelur, yang pertama itu tidak memiliki kelenjar mamai atau tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, mengerami telurnya hingga menetas. Nah, contohnya itu apa? Yang pasti itu ayam ya. Selain ayam ada bebek, angsa. Kemudian ada pula ikan. Jadi ikan, ayam, bebek, angsa itu adalah hewan yang termasuk hewan bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua itu ada vivipar atau beranak atau melahirkan. Jadi adapun ciri-ciri hewan vivipar yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau memiliki kelenjar susu. Yang kedua memiliki daun telinga. Yang ketiga, induk melahirkan dan menyusui anaknya. Dan yang keempat itu termasuk hewan mamalia serta memiliki rahim. Nah, adapun contohnya yaitu anjing ya, anjing. Nah, kalian bisa perhatikan di sini anjing memiliki daun telinga. Kemudian memiliki kelenjar mamai, menyusui anaknya dan lain sebagainya. Selain anjing, contohnya itu ada lumba-lumba. Nah, meskipun lumba-lumba hidupnya di air, tetapi dia termasuk hewan mamalia. Dia melahirkan anaknya ya, jadi dia menyusui anaknya juga. Jadi lumba-lumba termasuk hewan vivipar atau beranak. Selain anjing, lumba-lumba itu contohnya ada kucing, kuda, domba, sapi, dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yang pertama yaitu embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Dan yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, contohnya itu apa saja? Yang pertama itu ada kuda laut. Yang kedua ada platypus. Nah, hewan inilah yang disebut dengan platypus. Selain kadal dan platypus, itu contoh hewan ovovivipar yang lainnya ada ular boa dan kadal. Jadi, yang dimaksud dengan hewan yang bertelur sekaligus melahirkan itu adalah seperti yang Ibu Tridi sampaikan tadi ya. Jadi, embrio yang berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah cukup umur, anak hewan tersebut menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan oleh induknya kembali seperti itu ya. Jadi berbeda dengan hewan ovipar. Kalau ovipar itu embrio yang ada di dalam telur akan dikeluarkan keluar tubuh induknya. Jadi ketika di luar tubuh induknya itu embrionya masih ada di dalam cangkang telurnya, berbeda dengan hewan ovovivipar. Jadi
embrio yang ada di dalam tubuh induknya itu masih berada di dalam cangkang yang ada di dalam tubuh induk. Setelah menetas di dalam tubuh induk, barulah dikeluarkan ke luar tubuh induknya, seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan ovovivipar, ovipar, dan vivipar. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan materi kita hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Kita sudah memperdalam semua pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun generatif. Perlu anak-anak ketahui juga bahwa di dalam Al-Quran, di surah An-Nur ayat ke-45, ternyata di sana ada juga pembahasan tentang hewan. Masya Allah sekali ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu dan informasi yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mempelajari dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mau untuk belajar Al-Quran dan hati kita selalu dekat dengan Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat. Anak-anak, insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum.